Jangan pilih pelanggar HAM. Jangan pilih pelanggar HAM. Jangan pilih pelanggar HAM. Jadi menteri mau nggak? Mau. Ayo dukung. Halo Genfomo, jumpa lagi dengan saya, Safar Nurhan di Kelakar Safar. Polos, kosong, dan tak berbobot. Sebuah tayangan yang akan membahas isu-isu terkini dari berbagai angle yang menarik, unik, dan semoga penting. Tapi ingat ya, di sini dilarang baper. Genfomo, masih ingat nggak beberapa bulan lalu? Sebelum pengumuman bakal calon presiden, semua kader PDIP bilang kami akan taat dengan keputusan Ibu Ketua Umum. Tapi sekarang, setelah PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presidennya, kondisi internal malah terlihat mulai nggak kompak. Salah satunya, waktu politisi PDIP Budiman Sujatmiko berkunjung ke Prabowo Subianto. Soalnya, Budiman di pertemuan itu bilang kalau kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, geopolitik, dan sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan panggung entertain saja. Hebohlah dunia perpolitikan. Bentar. Bung Budiman, maaf nih ya, kok Prabowo disuruh ngayuh? Bukannya Pak Bowo yang harus jadi kapten kapal? Terus ngapain kapten ikut ngayuh segala? Yang benar-benar aja lah Bung Budiman. Terus yang kedua, kapal besar kok dikayuh? Itu kapal atau sampan sih? Bud, lupa ya sama kata-kata 2019 dulu? Debat gak berkualitas kan Pak Prabowo. Mau disuruh nyerah nggak nyerah, malah memuji. Disuruh ngegolin ke pihak gawang lawan, malah buat 3 kali gol bunuh diri, memuji Pak Jokowi. Wajar aja publik heboh, apalagi PDIP marah besar ke Budiman. Pertama, Doi kan masih status kader PDIP yang sudah punya capres sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Kedua, Budiman sebagai aktivis 98 dikenal selalu kontra dengan Prabowo yang dianggap bertanggung jawab pada kasus penculikan dan penghilangan aktivis oleh Tim Mawar. Jadi, kenapa sih Bung Budiman tiba-tiba ubah haluan? Apa benar ingin mempersatukan kaum nasionalis biar menang di pesta demokrasi 2024? Atau nih, karena alasan lain? Seperti kata Opung Pandanababan. Yang saya sedih melihat pertemuan itu, betul-betul sedih. Kenapa Budiman Sujatmiko tidak jujur kepada Pak Prabowo? Pak Prabowo, saya 2 kali gagal menjadi anggota DPR.
saya tidak berhasil jadi anggota DPR. Bahwa sebenarnya waktu dia memegang undang-undang pedesaan, besar harapan menjadi Menteri Pedesaan, tapi Budi Ari yang menjadi wakil ketua. Sebenarnya di PDIP nggak cuma Budiman yang mulai TP-TP ke Prabowo. Sebelumnya, politisi senior PDIP, Effendi Simbolon, juga terlihat merapat ke Prabowo. Pepet terus! Waktu itu, Effendi mengundang Prabowo di acara Rakernas Marga Simbolon. Effendi secara gamblang menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto. Kata Effendi, saya pribadi secara jujur berharap Indonesia dinakodai pemimpin yang punya keandalan. Secara jujur dan objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Nah, ini nih yang benar, dinakodai, bukan mengayuh. Mantap kali, bah. Karena pertemuan itu, Effendi dipanggil PDIP untuk klarifikasi. Kata Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, apa yang diucapkan oleh Effendi Simbolon hanya pujian terhadap tamu. Katanya, sekali merah, tetap merah. Serius Pak? Muji-muji tamu? Kok kayak deklarasi relawan gitu ya? Sepertinya emang PDIP perlu introspeksi. Kok bisa-bisanya kader-kader terbaiknya malah memberi sinyal dukungan ke capres lain? What happened? What happened? What happened? What happened? Nggak cuma satu orang loh. Ada Budiman, Effendi, juga sempat si wali kota Solo, Gibran. Ada satu lagi nih, kader senior PDIP yang sering banget kasih sinyal dukungan ke Prabowo, yaitu mantan wali kota Solo, Joko Widodo. Kira-kira kapan PDIP panggil Pak D buat klarifikasi? Wadidaw!